Jadi ini adalah cara bagaimana si plasmid itu bisa digunakan untuk penyisipan gen spesifik, entah itu gen manusia, gen tanaman, gen hewan, ataupun gen bakteri sendiri ya. Jadi yang penting gen itu mau diperbanyak gitu, tapi diperbanyaknya di dalam bakteri. Sehingga kita butuh suatu vektor atau tempat yang digunakan untuk penyisipan. Nah, tempat yang digunakan untuk penyisipan itu dinamakan plasmid. Jadi plasmid itu seperti ini ya bentuknya. Dia double helix dan sirkuler. Jadi plasmid itu merupakan materi genetik asli yang ada pada sel prokariot atau bakteri. Kalau di kita nggak punya, kita bentuk DNA yang begini sirkuler. Tapi ada satu di eukariot yang ada, yaitu di Saccharomyces. Jadi Saccharomyces itu kan dia masuk ke dalam fungi ya, jamur ya, tapi dia yang uniseluler atau sel satu. Dia masuk ke eukariot, tapi dia punya plasmid juga, itu Saccharomyces. Jadi kalau misal mau memperbanyak suatu gen, mau disisipkan gitu, kita butuhnya vektor ini, yaitu plasmid. Bentuknya sirkuler ya, ini hanya gambaran aja. Can be good cloning vectors because they carry an origin of replication and are therefore able to replicate independently within a cell. Oke. Jadi plasmid itu memiliki banyak bagian. Salah satunya itu adalah ORI atau origin of replication. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan plasmid, nggak menggunakan yang lain untuk penyisipan gen dan untuk memperbanyak? Karena plasmid itu punya ORI. Jadi ORI ini dia mengizinkan si plasmid mengganda secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh sel. Jadi dia sendiri yang memprogram, dia mengganda terus karena dia punya origin of replication. Sehingga ini salah satu faktor penggunaan plasmid itu. Most plasmids used as vectors also encode some type of selectable marker, such as the gene for resistance to ampicillin. Oke. Jadi kebanyakan plasmid, selain memiliki sisi ORI atau bagian origin of replication, dia harus memiliki bagian yang bisa digunakan sebagai penanda. Penanda apa? Penanda banyak hal. Penanda banyak hal ya. Yang pertama, kita harus tahu gen yang kita masukkan itu benar-benar nempel di plasmid atau enggak? Nempel di plasmid atau tidak. Sehingga kita butuh penanda. Karena memang jujur, kalau kita melakukan cloning ataupun kegiatan molekuler, kita tuh baik, terima kasih. Jadi jujur, kalaupun saya melakukan abang gue. Ini dia bilang mirip ada bang. Terus sekali. Baik, Bapak Ibu sekali lagi saya minta di-mute ya, karena semakin lama nanti ada suara, semakin lama juga kita menjelaskannya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu bertanya atau mungkin menambahkan gitu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kita butuh penanda apa gitu ya? Penanda bahwa gen yang kita masukkan itu benar-benar nempel di plasmid atau tidak. Karena jujur, kalau kita mengerjakan lab itu skala molekuler, kita nggak bisa melihat. Contoh, Bapak Ibu mengisolasi RNA dari COVID pada sampel yang diambil dari nasofaring atau orofaring. Nggak mungkin Bapak Ibu tuh bisa melihat, oh itu RNA-nya kelihatan. Oh itu si COVID-nya ada di dalam, nggak mungkin ya. Jadi kita butuh penanda di situ untuk meyakinkan. Kemudian yang kedua,
Jadi yang pertama gen ya. Kemudian yang kedua, itu adalah penanda. Apakah plasmid sudah masuk ke dalam sel bakteri atau belum? Karena nanti plasmid yang kita sisipi gen manusia ataupun gen apapun itu, yang kita sisipi gen asing, itu harus kita masukkan ke bakteri, agar si plasmid bisa membelah secara terus-menerus ya. Sehingga ada dua hal ini yang kita harus pastikan benar-benar terjadi atau tidak. Karena nggak bisa dilihat dengan mata, ya kita butuh marker. Nah, ini salah satu marker, yaitu marker resistensi terhadap antibiotik. Jadi kita butuh plasmid yang memang dia ada gen yang resisten terhadap antibiotik. Bisa ampicillin ya, kemudian bisa penisilin, tergantung nanti plasmidnya. Kalau Bapak Ibu bingung dari mana sih plasmid ini diperoleh, Bapak Ibu tidak usah bingung. Ini semua sudah dikomersialkan. Jadi sudah diperjualbelikan. Tinggal Bapak Ibu pesan mau ukuran berapa, jenis markernya apa, kemudian Bapak Ibu mau beli plasmid yang dia di bakteri apa di Saccharomyces. Jadi tinggal pesan aja. Baik, saya lanjutkan ya. Ampicillin. If the host cells are ampicillin sensitive, the only host cells that can grow on a medium containing ampicillin are those that have taken up the plasmid. Oke, jadi ini tadi yang kedua. Tadi kan ada 1 dan 2 ya. Ini adalah alasan yang kedua, mengapa kita butuh marker ampicillin. Karena nanti plasmid ini yang sudah membawa gen asing, yang sudah kita sisipi gen asing, itu akan kita masukkan ke dalam sel bakteri. Kita nggak tahu apakah sudah masuk atau belum. Nah, ketika ini sudah masuk ke dalam, jadi si gen sudah masuk ke dalam, kemudian bakteri yang kita pilih itu adalah bakteri yang dia memang sensitif. Jadi kita pilih bakteri adalah bakteri yang sensitif terhadap ampicillin gitu, maka nanti kita bisa menyeleksi bakteri mana sih yang sudah ada plasmidnya dan bakteri mana yang tidak ada plasmidnya dengan cara menumbuhkan bakteri ke media yang mengandung ampicillin. Jadi kita tumbuhkan ke media yang mengandung ampicillin. Bakteri yang membawa plasmid, dia akan tumbuh, nggak akan mati, karena dia udah punya gen resistensi. Tapi bakteri yang tadi plasmidnya tidak bisa masuk, atau dia murni bakteri wild type, dia akan mati, karena dia sensitif terhadap ampicillin. Nah itu ya, itu adalah kegunaan mengapa kita butuh marker antibiotik. Baik, kita lanjutkan lagi. The plasmid. Vectors must also have a small sequence of base pairs that can be recognized by a restriction enzyme. Oke, jadi ini namanya adalah MCS atau multiple cloning site. Ini dia digunakan untuk mensisipkan gen. Jadi Bapak Ibu jangan salah beli plasmid ya. Bapak Ibu mau nyisipin gennya besar, tapi beli plasmid yang ukurannya kecil, ya nanti MCS-nya ini nggak akan muat. Jadi memang harus diperhatikan gennya yang mau disisipkan berapa base pair, atau berapa panjang gennya, dan ukuran si MCS-nya ini harus sesuai. Dan di multiple cloning site, atau di bagian sisi ini yang bisa ditempeli gen asing, ini dia nanti ada bagian yang dikenali oleh enzim restriksi ya. Jadi ini contohnya adalah BAMH1. Jadi ini adalah enzim restriksi. Fungsinya apa enzim restriksi? Fungsinya dia kayak gunting. Jadi dia memotong bagian MCS tadi ya. Jadi dia memotong bagian multiple cloning site. Kenapa harus dipotong? Jadi pertanyaannya adalah
Mengapa? Bagian ini harus dipotong karena kita mau memasukkan gen asing ke bagian sini. Kalau nggak dipotong, nggak mungkin dia bisa masuk. Karena ini dia kayak kesatuan ya, nggak bisa disisipi. Jadi kita harus memotong. Sehingga kalau ini terpotong, nanti ada gen asing yang bisa masuk. Itu kita butuh enzim yang namanya restriksi endonuklease. Selanjutnya, By a restriction enzyme. When this enzyme opens the circular plasmid, foreign DNA can be incorporated. Oke, jadi ketika enzim memotong bagian multiple cloning site ini, maka nanti ada gen asing yang bisa masuk. Ini bentuk bentuk potongan enzim restriksi ada dua macam ya. Jadi ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan bentuknya runcing begini ya. Jadi ini namanya adalah sticky end. Ini juga enzim restriksi yang dia motongnya bagaimana. Kalau ini yang sticky end. Kalau yang potongannya lurus, itu namanya blunt end. Tapi pemotongan yang paling bagus itu yang bentuknya sticky end begini. Jadi dia bisa masuknya enzim tuh kuat dia pegangannya. Tuh, sehingga sering dipakai yang dia bentuknya pemotongan sticky end, Plasmid vector and foreign DNA are both cut with the same restriction enzyme and mixed together. Plasmid dan kita masukkan gen yang sudah kita potong ya. Jadi kita mix, kita hubunginkan gitu. Not all molecules will join to form recombinants. Tidak semua DNA asing bisa masuk ke dalam plasmid. Ada yang nggak bisa. Some vector molecules will reanneal without incorporating foreign DNA. Jadi ini contoh, yang ini dia bisa masuk gen asingnya, dan yang di sini tidak ya. To identify cells that contain plasmids that have incorporated foreign DNA, a second marker gene is needed on the vector. Nah, ada dua yang kita butuhkan untuk menyeleksi. Tadi yang pertama ya, yang di faktor pertama yang saya sebutkan di awal itu adalah menyeleksi. Apakah gen asing berhasil masuk ke dalam plasmid atau tidak? Nah, marker keduanya itu namanya adalah gen LAC-Z. Jadi ini nanti gen ini dia akan berperan pada kemampuan si bakteri untuk memetabolisme laktosa atau tidak ya. Jadi ini di sini ada gen LAC-Z. Nah, saya mau tanya nih. Saya mau tanya ke Bapak Ibu ya. Kayaknya capek kalau ngomong terus. Ke Bu Ika Eviningrum. Halo Bu Ika Eviningrum. Apa kabar Ibu? Halo Bu Ika. Oke, mungkin ditinggal kerja ya. Selanjutnya ke Pak Kosmas Kudubun. Halo Pak Kosmas. Oke. Bu Elvina ada? Bu Elvina ada? Nggak ada. Mbak Put ada? Ini minta kuliah Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis, tapi sama aja ya, Jumat Sabtu ya ini ya. Oke. Ada Bu Puput? Nggak ada. Sedih ya saya yang ngomong dari tadi nggak didengerin. Oke, Bu atau Mas ya, Novirman, Pak Sofyan. Pak Doro. Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Ini yang Pak Doro ya. Ya, Saya Bu. mau tanya, Pak. Kalau gennya Ya, Bu. Ya, kalau gennya bentuknya masih utuh seperti ini dan yang satunya gennya terpotong dengan gen asing begini, kira-kira plasmid mana yang gen LAC-Z-nya masih berfungsi?
Jadi plasmid A atau plasmid B, Pak. Dari penjelasannya Yang gen LAC-Z-nya masih berfungsi? B, Bu. Yang B. Baik, terima kasih. Oke, yang masih berfungsi itu adalah yang plasmid A. Karena apa? Ini gennya utuh, tidak tersisipi oleh bagian yang lain. Tapi kalau ini gennya terpotong karena tersisipi ya. Jadi nanti gennya yang masih berfungsi itu yang A. Gitu. Oke, kita lihat kembali seperti apa gitu. Bu, mau izin tanya sekalian, Bu. Ya, Pak. Berarti kalau LAC-Z ini yang berfungsi nanti dipisah sama yang nggak berfungsi. Kita nggak bisa melihat kan itu. Jadi kita kan nggak bisa memisahkan karena kita nggak bisa melihat. Tapi dengan marker ini nanti kita bisa melihat perbedaan dari warna. Jadi warna itu nanti yang kita ambil yang warna seperti apa. Nanti di akhir. Sebentar ya Pak ya. Jadi kalau kita mau melakukan seperti ini, emang kita nggak bisa melihat. Sehingga kita nggak bisa memisahkan di awal. Contains the restriction enzyme site within its nucleotide sequence. Marker contains the restriction enzyme site within its nucleotide sequence. If foreign DNA is inserted, the second marker is inactivated. Oke, jadi ini disebutkan bahwa ketika gen asing itu masuk, maka marker LAC-Z ini dia nggak aktif, karena memang dia nggak utuh. Gennya tersisipi, terpotong. Tapi kalau ini utuh ya, jadinya dia aktif. This is referred to as insertional inactivation. Jadi ini namanya adalah gen yang tidak aktif karena insersi DNA asing. Jadi insertional inactivation. A common second marker is the LAC-Z gene, which codes for the enzyme beta-galactosidase. Dan ini gambaran ini. Jadi gambaran ini Bapak Ibu. Ini adalah proses ketika si DNA ini melakukan transkripsi. Jadi dia akan membentuk mRNA. Ini mRNA-nya utuh ya, karena nggak ada yang tersisipi. Tapi ketika tadi plasmid B, dia melakukan transkripsi, maka gennya akan terputus. Jadi ini mRNA-nya yang merah kan harusnya nyambung. Ini dia akan terpisahkan dengan DNA asing. Sehingga yang utuh mRNA-nya, dia akan membentuk protein namanya beta-galaktosidase atau enzim beta-galaktosidase. Sedangkan yang dia tadi tersisipi gen asing dan nggak utuh mRNA-nya, dia tidak akan membentuk enzim beta-galaktosidase. Beta-galactosidase can cleave a colorless chemical called X-gal to form a blue compound. Therefore, colonies of cells. Oke, saya ulangi lagi ya. Chemical called X-gal to form a blue compound. Beta-galactosidase can cleave a colorless chemical called X-gal to form a blue compound. Oke, jadi yang punya beta-galaktosidase itu, dia bisa memanfaatkan medianya ini ya. Jadi dia memanfaatkan media yang tidak berwarna, diserap, diubah menjadi produk, warnanya jadi biru. Itu yang dia punya enzim beta-galaktosidase. Therefore, colonies of cells that harbor the intact vector but no new recombinant DNA can make beta-galactosidase and form a blue color in the presence of X-gal. Jadi ini yang sudah kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang warna biru itu berarti plasmid yang tidak memiliki DNA asing. Sehingga dia bisa membentuk tadi ya produknya biru dari medianya ini. Terus yang warnanya putih, ini nggak bisa memanfaatkan medianya, nggak bisa diubah menjadi produk warna biru, karena nggak punya enzim beta-galaktosidase yang putih. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang diambil, yang dibiakkan lagi itu yang biru apa yang putih? Biru. Yang biru, Bu. Yang biru, Bu. Biru, Bu. Kok Yang bisa putih, yang biru Bu. sih? Yang putih, Bu. Ya yang putih. Karena dia tidak mengubah ke warna biru.
Karena yang putih ada ini masuk gen asingnya udah masuk. Iya, bener. Yang putih. Karena gen asingnya udah masuk tadi. Sehingga ini yang kita perbanyak, yang putih. Dia kan nggak bisa membentuk warna biru karena nggak punya enzim beta-galaktosidase. Kenapa nggak punya? Ya karena tadi gennya nggak utuh, tersisipi gitu ya. Jadi dari warna ini bisa kita seleksi. Kita ambilnya yang putih. Yang biru kita tinggalkan aja. Yang kita perbanyak di bioreaktor yang putih ini yang membawa gen asing. Nah, itu gambarannya. However, colonies that contain new recombinant DNA cannot make beta-galactosidase and are white. Jadi ini ya, koloni yang tidak menghasilkan enzim beta-galaktosidase dan artinya dia membawa DNA asing, ini dia memiliki warna putih. Nah, itu gambarannya. Itu gambaran cloning plasmid ya. Plasmids can be good. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait plasmid, cloning plasmid? Sebentar, saya ada video lagi. The process of isolation of a specific DNA fragment and transfer of this Sebentar fragment ya. Kira-kira mudah nggak dipahami? Oke. molecular clone. Ini masih plasmid ya. Masih bagaimana sih cara cloning plasmid itu? Kenapa dikatakan cloning? Karena kita mensisipkan gen asing yang tidak ada di situ sebenarnya. Jadi kita bisa mensisipkan gen apapun itu ya. Tadi sudah saya sebutkan, manusia, tanaman, kemudian serangga misalnya, bakteri sendiri, atau jamur, atau apapun itu. Nah, itu yang disebut dengan cloning, atau kita mengubah materi genetik suatu individu dengan cara memasukkan materi genetik individu lain yang spesiesnya jauh berbeda. Itu namanya cloning. Oke, ini video yang kedua. Cloning is a process of isolation of a specific DNA fragment and transfer of this fragment into a plasmid bag. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan cloning gitu, di awal kita harus mencari gen apa yang mau kita sisipkan. Ya kalau misalnya gen insulin itu seperti apa ya gennya, kita harus tahu. Mikro, baik, sekali lagi saya terima kasih ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau nge-mute ya, boleh diskusi nanti kalau misalnya mau di-unmute. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kita harus mencari gen apa yang mau kita sisipkan. Nukleotidanya itu yang bagaimana sih? Ini adalah nukleotida ya. Sekali lagi, DNA itu double helix dan dia selalu berpasangan. C dengan G atau G dengan C, T dengan A atau A dengan T. Jadi itu bisa. As a part of a plasmid bag, Jadi ini adalah gen yang mau kita sisipkan ya. actually the DNA fragment could be easily amplified, sequenced, Jadi kenapa sih harus dimasukkan ke plasmid? Sekali lagi, tadi dia punya ori ya, sehingga dia bisa bereplikasi sendiri. stored for long periods of time, and used for gene expression and other functional Oke, kalau ini kita mau melihat gennya benar atau enggak. Ini biasanya pakainya sequencing. studies. Nah, jadi prosesnya gitu. Ini dia menggambarkan dari proses replikasi tadi atau perbanyakan, kemudian transkripsi, dan ini mulai translasi. Ini membentuk protein yang diharapkan. Jadi kalau misalnya yang disisipi adalah gen sel beta ya pada pankreas, ya nanti dia akan ditranskripsi menjadi mRNA.
insulin, kemudian akan ditranslasi menjadi insulin atau enzim insulin. Jadi prosesnya mulai dari sini. Oke, ini membentuk mRNA. Oke, ini membentuk protein atau insulin tadi. Two starting ingredients of molecular cloning are a plasmid vector and a DNA fragment that has to be inserted in it. Oke, jadi kita ya masukinnya ke tub gini. Kita nggak bisa ngelihat ya, hanya cairan-cairan aja. Yang pertama itu vektor atau cairan suspensi yang berisi plasmid, dan yang satunya suspensi yang berisi gen yang mau dimasukkan. The DNA fragment is usually a gene or other functional region from a living cell, or it could be an artificial sequence with properties useful for research. Oke, jadi misalnya itu tadi di organisme ya, terus ini di inti selnya, dan ini gen yang mau diambil. Jadi ini yang sudah diambil ya. Kalau ada pertanyaan, ngambilnya apa sih kok bisa gen kita diambil gitu? Bisa, kita ambil selnya aja sedikit, terus kita potong pakai restriksi pada bagian yang kita inginkan itu. Jadi kita pakainya restriksi kalau cloning plasmid. Guntingnya pakai restriksi, lemnya pakai ligasi. Jadi dua enzim itu memang sangat penting sekali. Jadi untuk gunting dia pakainya restriksi, terus lemnya itu adalah ligasi. Jadi ini enzim ya, restriksi endonuklease dan ligase. Plasmid vector is a circular piece of DNA that could be easily amplified in E. coli, stored for long periods of time, and easily manipulated in a test tube. Jadi ini plasmidnya, dia sangat mudah ya dimanipulasi, dimasuki gen asing, kemudian memperbanyak diri sendiri. Kemudian ini biasanya tadi contohnya pada E. coli, jadi plasmid E. coli ini yang diambil. A typical plasmid vector contains an origin of replication that Isinya ini sama dengan yang tadi ya, ada origin of replication. Ini bagian penting agar si plasmid bisa bereplikasi mandiri. allows it to be replicated inside a bacterial cell. A selection marker for Ini marker ampicillin ya untuk tadi, marker resistensi antibiotik. example, a beta-lactamase gene coding for ampicillin resistance. And a multiple cloning site Kemudian ada tadi juga multiple cloning site, sudah saya jelaskan. Jadi gennya masuknya ke sini. which could be cleaved with several restriction enzymes such as BAMH1, Jadi ini yang bisa dikenali oleh enzim restriksi, digunting sehingga nanti gen asing bisa masuk. ECAR1 or NCL1. Jadi ini macam-macamnya, BMH1, ini dari bakteri semua enzimnya. ECOR1 ya dari E. coli, jadi ini dari Escherichia coli ini. Kemudian NCO1, ini juga dari bakteri. Ini semua bentuk pemotongannya itu adalah sticky end ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemotongan sticky end lebih kuat dia untuk menempelkan gen asing daripada pakainya yang blunt end. In many vectors, the multiple cloning site is surrounded by sequences of promoter and terminator. Jadi di kemarin sudah dijelaskan juga ya, promoter itu untuk mengawali suatu transkripsi atau translasi, dan terminator itu untuk mengakhiri. Sehingga kemarin tahapan di translasi itu ada terminasi. Jadi ini untuk inisiasi, ini elongasi, dan ini untuk terminasi. That guide expression of inserted genes after the vector was introduced inside a cell. To be used for molecular cloning, both vector and insert DNA are treated with restriction enzymes that cleave double-stranded DNA molecules, producing overhanging single-stranded nucleotide tails. Nah, jadi ini, kita masukin enzimnya pun kita nggak ngelihat. Jadi cuma cairan aja, kita masukin aja ke dalam mikrotub. Jadi ini dia pakainya dua enzim ya, dan dua-duanya kita harus masukkan.
BAM-H1 sama NCO1. Ini juga sama, nanti harus ada BAM-H1 dan ini NCO1. Nah, ini tipe motongnya dia. Kayak bentuknya gini. Nah, ini sisinya beda ya. CATGG, kalau ini CCTAG. Kenapa bisa beda? Ya kan ini pakai dua enzim yang berbeda. Tadi bagian MCS-nya ini juga mau dipotong. Ini tadi. Bagian terpotong. After the ends have been prepared with this. Terus setelah, jadi pemberian enzim itu, ini harus diinkubasi ya. Jadi biasanya pakai inkubator gitu, 37 derajat Celcius, selama semalaman. Tergantung dia optimasinya berapa lama. Untuk mengetahui optimasi, kita biasanya pakai trial and error. Restriction enzymes, vector and insert are combined together, and another enzyme called DNA ligase is added to the mix. Jadi karena keduanya sudah dipotong, ini nanti dicampur jadi satu. Masih ingat Bapak Ibu tadi enzim ligase untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk lem. Untuk lem, Bu. Nah, oke, terima kasih. Jadi untuk ngelem ya. Jadi agar si DNA asing ini bisa nempel, itu pakai lemnya. Namanya ligase. Terima kasih. Oke, ini tube untuk nge-mix. Jadi isinya ada gen asing, ada plasmid, dan ini ditambah enzim ligase. And while complementary base pairing of single-stranded overhangs brings the ends of vector and insert together, the DNA ligase fuses them into one intact DNA molecule. Nah, ini adalah ligasenya. Ketika DNA asing bergabung di sisi plasmid pada MCS ini, dia akan mengelem. In order to make multiple copies of this molecule, the ligation mix is introduced inside the E. coli cells in a process called transformation. Oke, ini proses selanjutnya adalah transformasi. Artinya apa? Kita harus masukkan plasmid yang berisi DNA asing ke E. coli. Jadi ini prosesnya namanya transmisi. Nah, untuk melakukan transformasi ya. Untuk melakukan transformasi itu, langkah selanjutnya kita harus membuat bagian dari dinding E. coli atau membran plasma E. coli ini menjadi kompatibel. Jadi dia jadi selektif permeabelnya jadi berkurang gitu ya. Artinya kalau ini dimasukkan, si dinding ini dengan mudah bisa dimasuki plasmid. Caranya ada banyak, bisa kita pakai yang namanya senyawa PEG atau polyethylene glycol. Kemudian kita juga bisa, kalau ini secara kimiawi ya, kita bisa mengtransformasi dengan cara kita masukkan ke heat shock. Jadi heat shock itu caranya mudah.
Bapak Ibu masukin aja sel E. coli ke air panas ya. Waktu itu kalau saya pakainya air panas waktu itu. Jadi ke air 60 derajat, kemudian masuk es batu. Ke air lagi 60 derajat, masuk lagi ke es batu gitu. Itu namanya heat shock atau dia kejutan panas. Atau bisa menggunakan electric shock. Kalau electric shock saya belum pernah. Pernahnya hanya PEG dan heat shock aja. Jadi ada bermacam-macam ya. Kalau heat shock ini dengan cara fisik ya. Electric shock juga fisik. During the transformation, the cell DNA mixture is kept on ice and then exposed to the change in temperature drives the DNA inside some of the E. coli cells. Then the Nah, cell kalau ini tadi pakai heat shock ya Bapak Ibu. Kalau diperhatikan, ini dimasukkan. Kalau ini pakai 42. Jadi setelah during the bergabung, transformation, the cell DNA mixture is kept on ice kita masukin ke es, suhunya 0 derajat Celcius. and then exposed to 42 degrees Celsius. Terus dimasukkan lagi ke air hangat ya, kalau ini 42 derajat Celcius. Jadi, Sudden change in temperature drives sehingga perubahan temperatur yang sangat tinggi, itu membuat konformasi dari si dinding ini, jadi dia mudah dimasuki. Jadi kayak awalnya yang tebal, itu jadi kayak mudah terbuka. Nah, karena kan sekali lagi ya, kalau di membran ini kan ada protein integral dan lipid, sehingga protein itu sangat mudah berubah karena suhu. DNA inside some of the E. coli cells. Then the cells are plated on a plate with growth medium, supplemented with a selective antibiotic. Nah, ini tadi mediumnya sudah mengandung ampicillin ya. Jadi ini adalah E. coli yang sudah memiliki gen resisten, ini adalah E. coli yang sensitif. Only the cells that acquired the plasmid have resistance to the antibiotic and can grow in such a medium. After overnight incubation at 37 degrees, one cell Itu yang tadi saya bilang di atas. colony of identical cells, oftentimes called a clone. Jadi ini koloni yang tumbuh itu adalah koloni yang memang dia sudah membawa plasmid asing ya. Itu nanti bisa diambil. The selected clones are then individually picked, grown even further in a liquid medium, and the DNA is extracted from them. Kemudian ini dimasukkan ke dalam media cair ya. Ini diperbanyak nantinya. Nah, sehingga si E. coli-nya ini dia akan memperbanyak diri dan nanti akan melakukan transkripsi dan translasi. Nah, ketika translasi yaitu nanti protein yang dibawa oleh gen asing ini dia akan ditranslasikan sehingga proteinnya nanti banyak. Nah, ini kita membuat klon DNA dulu ya. Tadi sel E. coli-nya dilisiskan terus diambil hanya DNA atau plasmid yang sudah membawa gen asing. So, in the process of molecular cloning, a DNA fragment that represented a tiny fraction of cell genome is integrated into a bacterial plasmid. As a part of the plasmid, this DNA fragment represents a quarter or more of total DNA in a test tube, and it could be effortlessly and endlessly amplified in E. coli.
Oke, intinya gennya tadi nanti bisa diamplifikasikan atau ditranskripsikan dan bisa ditranslasikan menjadi protein yang kita butuhkan.